Qultu, Ibnu Ajibah berkata, iza wa'adakal haqqu ta'ala bisyai'in. Jika Allah Subhanahu wa taala menjanjikanmu dengan sesuatu, menjanjikannya lewat apa nih kepada kita? Ala lisanil wahyi, melalui wahyu. Kita membaca janji-janji Allah di dalam Al-Qur'an. Ada banyak janji-janji Allah di dalam Al-Qur'an itu. Allah menjanjikan bahwa misalnya orang yang beriman itulah khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa orang yang beriman itu akan berkuasa di bumi, bahwa agama Islam akan unggul dari semua agama. Untuk Palestina bagaimana tuh? Untuk Palestina? Ya itu dia. Bagaimana itu kan belum juga terjadi. Palestina masih terus tertindas gitu. Iya. Kapan janjinya? Gitu. Salah satu janji misalnya untuk kemenangan agama umat Islam jadi benar-benar penyebar keadilan yang merata di dunia, misalnya diterangkan oleh hadis, itu terjadinya di akhir zaman. Akhir zaman kata Nabi dulu sudah sangat dekat, dan dari zaman Nabi ke sekarang sudah 14 abad lebih, udah semakin dekat. Semakin dekat. Ya, jadi ya dengan keimanan kita, ya kita merasa pasti Palestina itu bakal menang, walaupun kondisinya sekarang sangat memprihatinkan, sudah dilaparkan, kemudian bantuan-bantuan dilarang datang, yang bisa dibagikan itu pengaturannya diatur oleh Israel dan Amerika, dan itu dijadikan juga senjata setelah orang-orangnya kumpul malah disambut dengan peluru seperti itu. Itu kan ya itu jangan membuat kita ragu. Karena misalnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bentuk kemenangan yang sesungguhnya. Waktu kemenangan yang seperti misalnya kita bayangkan itu terjadinya kapan, Allah juga yang tahu. Nggak bisa kita mengaturnya, ayo sekarang harus terjadi itu kemenangannya. Boleh jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kondisi seperti sekarang itu sedang menyiapkan kemenangan yang dampaknya lebih besar bagi umat Islam. Misalnya ya kita lihat Australia yang misalnya terakhir saya lihat yang belum ada sejarahnya itu kelihatan dukungannya terhadap Palestina. Kemarin itu demonstrasi di sana untuk mendukung Palestina sangat ramai. Eropa juga, Amerika, di kampus-kampus, di jalan-jalan, mereka mulai sadar bahwa kondisi sebenarnya seperti itu. Jangan kita ragu kepada janji Allah, walaupun misalnya waktunya sudah ditetapkan, apalagi jika waktunya tidak ditetapkan. Yang kedua, kita bisa mengetahui janji Allah itu selain dari wahyu juga dari ilham. Awil ilham min nabiyyin awwaliyin. Ilham yang disampaikan oleh nabi atau wali. Kalau Pak Ubed punya guru spiritual, mursyid tarekat atau apa misalnya, kemudian mengabarkan sesuatu kepada Pak Ubed gitu. Kalau contohnya misalnya Pak Ubed akan punya keturunan dokter gitu. Tapi ternyata semua anak, misalnya ini Maya, saya belum kenal juga anak-anaknya Pak Ubed ini, nanti kita ngobrol yang lebih personal deh. Yang pertama jadi guru misalnya ini, yang kedua jadi bisnismen, yang ketiga misalnya jadi politisi. Belum ada bakatnya di keturunan bapak nih ya, yang sudah semuanya habis, udah dewasa, udah remaja, yang bakal jadi dokter.
Meskipun sudah seperti itu, nggak boleh nggak percaya sama yang dikatakan oleh guru spiritual tadi. Harus cari cara untuk tetap membenarkannya. Oh, dulu saya percayanya waktu guru saya bilang anak saya bakal jadi dokter, itu anak, gitu ya. Tapi kan cucu juga masih bisa dibilang anak sebenarnya. Semua keturunan saya masih bisa dibilang anak. Anak cucu. Iya. Kayak misalnya Nabi Muhammad menyebut Hasan dan Husain seringkali ibni. Dan ya sebaliknya, Hasan dan Husain juga nggak menyebutnya jadi gitu pada Nabi, abi. Bahkan sampai cucunya, cicitnya kan abi menyebut Rasul seperti itu. Jadi dengan mencari pengertian baru seperti itu, maka oh iya, mungkin apa yang dikatakan oleh guru spiritual saya itu terjadinya pada cucu, pada cicit, dan selanjutnya.